Selasa sore, 11 warga negara Indonesia gelombang pertama dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di antara para WNI ini adalah Sultan Fatoni, pria asal Samarinda, Kalimantan Timur ini pulang ke tanah air bersama anak serta istrinya. Fatoni sekeluarga sudah 4 tahun menetap di kota Mashhad, Iran Timur. Rumahnya sekitar 10 menit dari Bandara Mashhad yang jadi sasaran drone Israel. Meski tidak ada ledakan bom di kotanya, Fatoni mengaku ia beberapa kali melihat drone melintas di udara. Fasilitas internet di kota Mashhad pun sempat lumpuh. Karena pemerintah Iran sudah mengkondisikan bahwa ini negara dalam kondisi perang. Jadi beberapa akses dipersulit, misalnya internet itu dinasionalisasi katanya ya. Jadi situs-situs luar itu tidak bisa dibuka, hanya situs-situs atau aplikasi yang buatan dalam negeri aja yang bisa dibuka. Fatoni dan WNI lainnya rombongan gelombang pertama bergerak dari KBRI di Teheran melalui jalur darat menuju perbatasan Azerbaijan. Mereka kemudian diterbangkan dari Baku menuju Jakarta. Cerita lainnya datang dari Ali Murtado, WNI lain yang dievakuasi dari Teheran, Iran. Pria asal Gresik, Jawa Timur ini menuturkan serangan udara kerap menghiasi langit Teheran ketika ia menginap di KBRI Teheran jelang pulang ke tanah air. Serangan yang datang bertubi-tubi itu untungnya tidak mengenai gedung KBRI Teheran. Terakhir saya berada di Teheran ya. Saya terakhir berada di Teheran yang dimana di gedungnya KBRI. Saya menginap di sana semalam dan kondisi di sana cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat dan berhenti beberapa saat dan lanjut dan kadang. Ali adalah salah satu mahasiswa yang tinggal di kota Qom. Ali menyebut ada lebih dari 100 WNI yang masih berada di kota Qom. Beberapa di antaranya disebut akan dievakuasi ke Indonesia. Sama seperti di Teheran, jaringan internet di kota Qom juga diputus. Ali baru bisa mengabari keluarganya ketika ia tiba di Azerbaijan. Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. 97 orang termasuk 93 WNI, staf kedubes dan 1 negara Iran ikut dievakuasi buntut eskalasi perang Iran dan Israel. Jadi sebetulnya selain yang 11 orang itu sudah siap 29 orang. Ya, jadi sisa 18 mereka sudah dijadwalkan sebetulnya akan tiba di Jakarta hari ini juga sore tadi. Namun karena terkena gangguan penerbangan karena mereka menggunakan maskapai Qatar Airways, penerbangan mereka dari Baku menuju Jakarta, menuju Doha sempat. Senin 24 Juli, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Al-Udeid, Qatar. Iran menyebut serangan ini adalah balas dendam karena Amerika menyerang 3 fasilitas nuklirnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan peringatan agar WNI yang tinggal di negara tetangga Qatar untuk mewaspadai potensi eskalasi perang Iran-Israel, seperti Anwar Juma Khotibi, WNI yang tinggal di kota Manamah, Bahrain. Kepada program CNN Indonesia Connected Selasa malam, Anwar Juma Khotibi menuturkan ia sempat panik saat Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar. Semalam karena baru pertama mungkin ya, jadi sebagian warga banyak yang shock juga karena ini baru pertama kali ada sirene tersebut. Dan beberapa warga juga ada yang sedang bekerja tiba-tiba langsung lari ke shelter, jadi tokonya langsung tutup. Jadi beberapa teman juga ngabarin mereka langsung kumpul di shelter. Dan tapi tidak lama setelah itu kembali normal, sirene terakhir sudah diberitakan bahwa kondisi sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Kami semua sempat tahu karena kami tetap siaga. Sebelumnya sudah banyak juga telepon dari atasan saya bahwa kita harus stay di rumah, jangan sampai kemana-mana. Dan enggak lama juga muncul serangan di Qatar, di Bahrain langsung ramai. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro Selasa siang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi hal-hal terkait keselamatan WNI dalam proses evakuasi yang sudah berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.